Yang sangat dia rahasiakan dari kamu akhirnya terungkap dan mengejutkan. Wow. Jadi di video kali ini ya, kita akan membahas apa yang sebenarnya sangat dia rahasiakan dari kamu yang pada akhirnya terungkap dan mengejutkan diri kamu. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari bagaimana energi dia sekarang, kemudian siapa dia, ciri-ciri detailnya ya, dan kita juga akan melihat apa yang dia rahasiakan dari kamu saat ini ya. So disclaimer bagi kamu, karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari aku buat teman-teman semuanya, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa langsung saja catat ya nomor WA aku yang ada di pojok kiri di atas. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan mulai ya. Awali readingan ini dengan energi yang positif agar kita juga mendapatkan energi yang positif pula di hari yang sudah mendekati akhir pekan ini ya guys ya. Mungkin teman-teman ada rencana liburan ya, bisa di share kalian liburan kemana ya, kalian komentar aja. Oke, jadi kita akan mulai, kita awali, kita akan lihat ya, kita akan melihat bagaimana energi dia seseorang yang merahasiakan sesuatu dari kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang saat ini sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Oke, saya akan coba lihat ya. Saya akan ambil satu kartu. Wow, di sini ada kartu Seven of Swords ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu, namun antara kamu dan dia saat ini sedang lost contact ya, sedang tidak ada komunikasi karena orang ini tiba-tiba ghostingin kamu secara sepihak, sedangkan kamu merasa tidak melakukan suatu kesalahan ya. Tapi di saat kamu mulai mencintainya, di saat kamu sudah mulai merasa nyaman ya, tiba-tiba orang ini meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga membuat diri kamu tuh saat ini merasa terjebak dalam sebuah hubungan yang sangat menggantung gitu ya. Ingin rasanya mempertahankan tapi kok sulit gitu ya, dilepas pun juga rasanya nggak bisa karena kamu kehilangan komunikasi darinya ya. Dan itu memicu tanda tanya besar yang ingin kamu pecahkan saat ini. Saya melihat ya, memang dia orangnya sangat misterius. Bahkan ya, selama kamu mengenal dia, kamu masih belum cukup tahu tentang siapa dia yang sebenarnya. Karena orang ini tuh penuh dengan sisi misteri ya, kayak gitu. Kita coba lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu saat ini. Kita akan coba lihat terlebih dahulu. Oke, wow, menarik ya. Di sini ada kartu Ten of Pentacle ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya sudah memiliki keluarga, tapi dia memaksakan diri untuk tetap terus menjalin hubungan dengan kamu dalam sebuah hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini salah, tapi dia nggak munafik. Dia tidak bisa membohongi perasaannya bahwa semenjak kamu hadir di dalam hidupnya, dia mampu membuat orang ini merasa bahagia, ya, merasa nyaman, karena apa yang dia inginkan tidak pernah dia dapatkan dari pasangan sahnya. Justru malah rasa kasih sayang, perhatian ya, dan sifat dihargai itu dia dapatkan dari kamu. Sehingga meskipun dia tahu bahwa hubungan ini salah ya, tapi dia tetap memaksakan diri untuk tetap terus mempertahankan hubungan ini. Atau mungkin saya melihat adanya energi yang lain ya. Mungkin beberapa di antara mereka ini pernah ya berumah tangga tapi gagal. Jadi kalau kamu berdealing dengan dia, misalkan dia seorang cowok, artinya dia seorang duda. Kalau dia seorang cewek, artinya dia seorang janda yang mungkin sudah memiliki 1 atau 2 anak ya, seperti itu atau lebih ya. Kita akan lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu saat ini.
Bagaimana energi dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu saat ini? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu saat ini? Kita akan cek terlebih dahulu. Oke, wow, di sini ada kartu Ace of Wands ya. Saya melihat kamu dan dia sepertinya saat ini sedang terjebak dalam situasi yang sangat memanas gitu. Entah karena adanya kesalahpahaman, atau mungkin karena adanya rasa kecemburuan ya, atau mungkin ya kalian berdua ini sama-sama saling memanas karena sifat egois yang sangat besar baik kamu ataupun dirinya dia, sehingga membuat kondisi hubungan kalian ini semakin lama semakin tidak bisa terkendalikan gitu. Karena basically ya, orang ini tuh ketika dia sedang ada masalah sama kamu ya, orang ini selalu emosinya tidak terkontrol ya, selalu tidak terkendalikan ya. Bahkan kamu pun juga sepertinya tidak diberikan kesempatan, ruang untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan kepada dirinya dia gitu. Dan selama kamu menjalin hubungan sama dia, lebih banyak kamu yang mengalah ya daripada dia gitu. Padahal ya kamu tuh selama ini tuh sama sekali nggak terlalu banyak nuntut ya untuk menjadikan dia seperti apa yang kamu inginkan. Tapi kenapa ya, aku di mata kamu selalu salah, tidak ada sempurna-sempurnanya sama sekali. Karena kayak kamu selalu memandang aku dari sisi kesalahanku, tidak dari sisi kebaikan aku, kayak gitu. Dan di sini saya melihat ya adanya energi lain. Mungkin ada juga beberapa di antara mereka yang sebenarnya mereka ingin meminta maaf ke kamu ya, tetapi mereka masih merasa takut. Dia sudah sadar ya bahwa apa yang dia lakukan ini salah karena meninggalkan kamu secara sepihak ya, sehingga membuat orang itu merasa menangis gitu ya, merasakan merindukan sentuhan kasih sayangmu ya, merasa merindukan perhatian kamu. Tapi dia masih belum berani untuk memulai komunikasi dengan kamu. Dan di sini saya juga melihat adanya energi lain. Mungkin kondisi hubungan kamu saat ini sangat rumit ya, dipenuhi dengan berbagai konflik. Mungkin yang menyebabkan konflik adanya pihak ketiga ya, atau mungkin ada juga konflik karena ketidaksamaan prinsip antara kamu dan dia. Atau mungkin yang membuat hubungan kalian rumit karena sama-sama kalian ini tipikal seseorang yang sangat keras kepala, entah kamu atau dia, sehingga membuat hubungan ini tuh jadi semakin membara-bara. Akan lihat lagi di sini bagaimana energi dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Kita akan lihat terlebih dahulu. Wow, di sini ada kartu The Hangman ya. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang nampaknya saat ini sudah cukup banyak berubah menjadi pribadi yang lebih baik ketimbang versi dia yang dulu. Dimana dia yang dulu tuh tipikal seseorang yang menurut aku tuh dia kurang bijak ya, dia kurang bijaksana dalam menyikapi suatu hal apapun gitu ya. Dan orang ini cenderung memiliki rasa cemburu tanpa diimbangi kasih sayang yang cukup terhadap diri kamu gitu. Dan dimana dia dulu ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh cuma memikirkan kondisi perasaannya tanpa melibatkan bagaimana kondisi perasaan kamu. Tapi saat ini saya melihat ya, dia sepertinya sudah mulai bertransisi menjadi pribadi yang lebih baik, dan semua itu dia lakukan semata-mata karena diri kamu, kayak gitu ya. Atau mungkin saya melihat adanya energi lain, tapi nggak semua ya. Saya melihat beberapa di antara mereka dia adalah seseorang yang saat ini sedang menggantungkan hubungan kamu gitu. Jadi kayak kamu saat ini merasa digantung ya dalam sebuah ketidakpastian gitu ya. Atau mungkin saya juga melihat adanya energi lain. Beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang sepertinya suka playing victim ya, suka memutarbalikkan fakta gitu ya. Jadi siapa yang berbuat kesalahan tapi siapa yang disalahkan gitu ya. Kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Kita akan coba shuffle lagi. Kita akan lihat bagaimana energi dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Kita lihat ya, di sini ada kartu Ten of Swords. Oke, saya melihat ya beberapa di antara mereka ya, mereka adalah tipikal seseorang yang sepertinya sangat menyukai tempat-tempat yang sepi ya. Mungkin di antara mereka tipikal seseorang yang introvert ketimbang kamu ya, atau mungkin mereka tipikal seseorang yang suka merenung ya, suka kesunyian, suka menghabiskan waktu dia bersama pasangannya di tempat-tempat yang sifatnya hening gitu ya. Karena dimana
Orang ini merasa nyaman ketika di tempat hening ya, karena orang ini tuh banyak sekali mendapatkan inspirasi-inspirasi, atau mereka ini bisa mendapatkan ketenangan ya, atau mereka bisa menyampaikan semua isi hati dia kepada pasangannya ketika ya di tempat yang sangat mendukung ya. Dan di sini saya juga melihat adanya energi lain ya. Mungkin beberapa di antara mereka saat ini mulai menyadari kesalahannya ya, tapi mereka hanya bisa melihat kamu dari jauh karena saat ini kamu sudah terlanjur nyaman bersama orang lain. Jadi bisa dipastikan dia adalah seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu di masa lalu, tapi saat ini dia menyesal, ingin kembali sama kamu, tapi nasibnya sudah berbeda karena saat ini kamu sudah berbahagia bersama yang lain, yang membuat orang ini semakin menyesal gitu ya, semakin menyesal, semakin menangis, semakin menderita karena dia menilai ya, kamu nampak terlihat bahagia bersama orang yang lain ketimbang sama dia. Jadi ya makin panas-panasin aja biar makin kapok dia ya. Makin kompor-komporin aja gitu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Oke. Ada kartu The Priestess ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki intuitif yang sangat tinggi ya, meskipun dia bukan dukun, meskipun dia bukan tarot reader, tapi saya melihat bahwa orang ini memiliki koneksi batin yang sangat kuat. Bahkan kamu pun merasa kesulitan ya untuk bisa berdrama atau berbohong di hadapan dia. Karena meskipun kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, tapi orang ini tahu bahwa kamu sedang berbohong gitu. Karena menurut aku orang ini memiliki tingkat intuitif yang sangat tinggi ketimbang orang-orang pada umumnya. Ya, atau saya melihat ya adanya energi lain. Beberapa di antara mereka ini sepertinya punya ikatan yang kuat ya terhadap leluhur dia. Makanya orang ini memiliki kepekaan batin yang jauh lebih sensitif ketimbang orang-orang yang lain gitu. Jadi kayak mungkin dia ini punya ikatan kuat ya dengan leluhur dia. Makanya kayak orang ini selalu tahu gitu, meskipun kamu tidak berbicara secara jujur sama dia, tapi orang ini selalu tahu apa yang kamu lakukan. Jadi lebih berhati-hati menjalin hubungan dengan seseorang yang seperti ini, karena ketika kamu aneh-aneh, dia akan tahu apa yang kamu lakukan, seperti itu. Ya. Terus saya juga melihat adanya energi lain ya. Mungkin beberapa di antara mereka orangnya sangat mirroring banget sama kamu. Jadi ketika kamu melihat dia ya, bagaikan kamu melihat diri kamu tapi pada versi orang lain. Karena kayak ya meskipun gak sama-sama amat 100% ya, tapi kayak kamu tuh ngerasa bahwa dia adalah versi kamu gitu. Karena sisi mirroring yang sangat kuat ya antara diri kamu dengan dirinya dia. Kita coba cek lagi di sini. Bagaimana energinya seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki harapan yang sangat besar terhadap hubungan ini maupun terhadap diri kamu. Dan dia berharap ya, selama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, orang ini dia berharap agar kamu bisa selalu bersabar menghadapi apapun ya rintangan yang terjadi di dalam hubungan ini. Karena dia berpikir ya, kunci kesuksesan suatu hubungan ya apabila kita sama-sama bisa saling menyemangati, sama-sama bisa saling support memecahkan masalah gitu ya. Maka tidak ada yang mustahil kayak gitu. Karena memang ya aku melihat ya, perasaan dia ke kamu ini sangat dalam ya. Meskipun mungkin kamu ngerasa bahwa orang ini tuh jauh dari kata romantis gitu ya. Dan orang itu kayaknya biasa aja ke aku gitu. Tapi di dalam lubuk hati dia yang paling dalam ya, orang ini memiliki kekuatan cinta yang luar biasa. Tidak cuma hanya rasa cinta, tapi orang ini ingin menjadikan kamu sebagai bagian dari kehidupannya. Menarik ya, wow, cukup dalam ya. Terus saya coba urutkan di sini ya dari energinya. Saya melihat ya, mungkin saat ini ada di antara mereka yang sebenarnya mereka menyesal atas tindakan di mana dia pernah meninggalkan kamu pada saat sayang-sayangnya ya diri kamu sama dia. Ya, dan saya melihat mungkin seseorang yang saat ini sudah berkeluarga ya, mereka merasa tidak bahagia dengan rumah tangganya, tetapi mungkin beberapa di antara mereka ini bertahan ya karena adanya anak gitu. Atau mungkin bisa juga ya beberapa di antara mereka ini masih belum siap membuka hati bersama orang baru karena dihantui rasa trauma akan kegagalan di masa lalu. Tapi setelah dia mengenal kamu, akhirnya kamu ini
bisa merasuki pikirannya ya, yang membuat cinta dia ke kamu semakin lama semakin kuat ya. Terus saya juga melihat mungkin ada juga di antara kamu tuh yang saat ini merasa hubungan ini semakin lama semakin rumit, hubungan ini semakin lama semakin menggantung gitu. Tapi apa daya, kamu nggak bisa berbuat apa-apa karena memang mungkin kelemahan kamu adalah soal hati dan perasaan. Dimana kamu tuh orangnya nggak tegaan, mungkin kamu orangnya nggak bisaan, dan kamu memang basically tipikal seseorang yang setia. Kamu nggak bisa ya menjadi orang yang mungkin gonta-ganti pasangan ya. Jadi selagi mental kamu masih kuat ya, apapun yang terjadi kamu akan tetap terus berusaha mempertahankan hubungan ini meskipun rasanya sakit ya. Tapi ya aku melihat ya nggak selamanya kamu seperti ini, karena akan ada masanya di mana hubungan ini akan bertransisi menjadi sebuah hubungan yang lebih baik ya. Jadi bagi kamu yang merasa cemas, bagi kamu yang merasa kesepian gitu ya, please jangan berkecil hati, karena akan ada fasenya di mana Tuhan akan membalikkan keadaan kamu dari keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang baik ya. Dan bagi kamu yang ngerasa selama ini mungkin tidak dipedulikan oleh pasangan kamu karena dia lebih cenderung terlalu asik dengan dunia dia sendiri, terlalu asik dengan kesendiriannya ya, kamu harus lebih banyak bisa bersabar ya, jangan terlalu dimasukkan hati, karena bagaimanapun juga saya melihat ya, kamu juga tidak bisa terlalu memaksakan diri pasangan kamu menjadi karakter sesuai dengan apa yang kamu harapkan, karena dia, kamu. Yang terpenting bagaimana cara dia mencintai kamu, bagaimana kesetiaan dia padamu, dan bagaimana cara dia menjaga komitmen hubungan ini. Terus saya juga melihat ya, karena di sini ada kartu The Priestess, mungkin saat ini ya kamu sedang menghadapi suatu tekanan besar dan kamu masih belum menemukan solusi jalan keluar ya. Tapi ya aku yakin bagaimanapun juga saya melihat ya bahwa kamu tuh memiliki kekuatan mental yang sangat kuat ya. Dan saya merasa ya, saya melihat dalam beberapa waktu ke depan akan ada harapan yang nantinya akan tercapai, hasil dari perjuangan pengorbanan kamu selama ini. Oke, saya akan coba lihat lagi di sini. Saya akan coba cek ya bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Saya akan coba cek bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Oke, saya akan coba cek ya bagaimanakah ciri-ciri detail. Bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang merahasiakan sesuatu dari kamu. Bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Bagaimanakah ciri-ciri detail seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Oke. Saya melihat ya, memang beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang tidak terlalu banyak berkata-kata, nggak terlalu banyak ngomong, dia orangnya pendiam, tapi sekali ngomong ya perkataannya sangat tajam ya. Bahkan mungkin ada ya di antara kalian tuh yang sempat pernah merasa terlukai karena ucapannya atau merasa tersinggung akibat statementnya. Karena memang orang ini tuh tipikal seseorang yang menurut aku tuh dia nggak banyak bicara, tapi dia ini tipikal seseorang yang ceplas-ceplos gitu ya. Jadi apa yang dia katakan sesuai dengan isi hatinya. Jadi kayak orang kayak gini tuh biasanya orang yang jujur, orangnya benci kemunafikan ya. Kalau jelek-jelek, kalau cantik-cantik ya. Kalau baik-baik, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi orang yang sangat berprinsip. Terus saya melihat adanya energi lain ya. Mungkin beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang sangat mengagumkan. Dia terlihat sederhana tapi berkarisma ya, kayak gitu. Punya daya pikat tersendiri. Kita lihat lagi ya bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Oke, saya melihat ya di sini ada kartu Knight of Pentacle. Saya melihat dia orang yang penuh dengan kejutan ya, atau mungkin beberapa di antara mereka ini suka memberikan kamu suatu kejutan tak terduga gitu ya. Dia orangnya suka surprise gitu ya. Mungkin dia ini tipikal seseorang yang surprising ya, atau tipikal seseorang yang sangat so sweet gitu ya. Mungkin pernah ya di antara kamu tuh yang ketika kamu ya ulang tahun, dia merayakan ulang tahun kamu ya dengan memberikan kamu suatu kejutan yang tidak pernah kamu lupakan. Atau mungkin orang ini suka sekali ya memperingati anniversary ya tentang apapun itu. Kayak misalkan tanggal jadian kalian ya, mungkin tanggal kelahiran kamu ya. Mungkin dia tipikal seseorang yang suka mengingat momen-momen seperti itu. Kita coba lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Kita lihat ya bagaimana ciri-ciri detailnya dia
seseorang yang merahasiakan sesuatu dari kamu. Wow. Di sini ada kartu Nine of Cup ya. Saya melihat dia orangnya tenang ya, meskipun ya ketenangan dia ini ketenangan yang hak ya, ketenangan yang tidak bisa diganggu, tapi orang ini tahu hati, tahu perasaan, tahu apa yang dibutuhkan perasaan pasangannya. Memang orangnya terlihat sangat pasif ya, kayak seolah-olah itu tidak ada pergerakan, tapi jangan dikira orang seperti ini nggak serius gitu, karena cara dia dalam menjalin hubungan itu serius tapi santai ya, seperti itu guys. Terus saya akan coba lihat lagi ya. Ini sebentar aku ambil kartuku dulu ya, karena terjatuh. Dan akhirnya terambil. Oke. Kita cek lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang merahasiakan sesuatu dari kamu. Ya. Saya melihat ya, beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang suka ngambekan ya, karena ketika orang ini sedang ada sesuatu hal yang membuat dia merasa kecewa ya, orang ini mengimplementasikan bentuk kekecewaannya dengan bersikap diam. Jadi kayak bersikap acuh tak acuh, bersikap cuek ya. Ketika dia cuek, ketika dia acuh tak acuh, itu tandanya ada sesuatu hal yang mungkin saja membuat dirinya ini merasa sakit hati kepada kamu gitu ya, tapi kamu nggak sadar gitu bahwa tindakan kamu, ucapan kamu, kata-katamu itu telah menyakiti perasaannya. Saya melihat ya adanya energi lain. Mungkin beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang memiliki imajinasi yang sangat tinggi ya. Saking imajinasinya ya, beberapa di antara mereka ini suka ya simpen foto kamu sebagai ya mungkin pelampiasan ya gitu ya, nggak apa-apa kan, toh yang dilihat juga foto kamu bukan foto yang lain. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia, bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia, bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang merahasiakan sesuatu dari kamu saat ini. Oke, wow ya, saya melihat beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang sangat player ya. Jadi kayak orangnya itu suka tebar pesona sana sini gitu. Tapi mudah-mudahan ya di saat dia sudah bersama kamu, dia sudah tobat, dia sudah insaf. Tapi kayaknya pribadi yang sangat player ini kan merupakan tabiat, sifat dan kebiasaan. Itu kayak sangat susah ya untuk dirubah kalau tidak dari niat dia sendiri gitu. Jadi mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang rasa sering banget ya kena mental kamu gitu ya, gara-gara mungkin orang ini tuh selalu menunjukkan ketidaksetiaannya gitu, atau dia selalu merahasiakan sesuatu gitu ya, merahasiakan hubungan dia dengan orang-orang yang baru gitu ya, sehingga membuat diri kamu tuh merasa terhianati. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang merahasiakan sesuatu dari kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang merahasiakan sesuatu dari kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang merahasiakan sesuatu dari kamu. Oke, saya melihat ya, dia tipikal seseorang yang penuh dengan pertimbangan sebelum mengambil sebuah keputusan atau sebelum dia melakukan suatu tindakan. Karena tindakan apapun dia sangat pertimbangkan, apa dampak baiknya, apa dampak buruknya, apa keuntungan bagi dia ya, apa kerugian bagi kamu, seperti itu. Dan orang seperti itu tipikal seseorang yang sangat cakap, sangat bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi orang seperti ini terkadang tipikal seseorang yang sangat bisa untuk dimintai suatu pendapat. Karena orang ini tuh dia tidak cuma berpendapat, tapi dia juga menggunakan logika dan pikirannya ya, sebelum memberikan solusi atau arahan kepada siapapun termasuk kamu. Terus saya melihat ya, beberapa di antara mereka juga termasuk seseorang yang dia sadar antara kamu dan dia ini penuh dengan perbedaan ya, tapi karena dia cinta sama kamu, jadi dia berusaha mengimbangi perbedaan kamu gitu. Ya sulit sih gitu, tapi kan nggak ada yang sulit kalau dia udah ngerasa cinta dan sayang sama kamu kayak gitu. Kita cek lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang merahasiakan sesuatu dari kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang merahasiakan sesuatu dari kamu. Oke, saya lihat ya, dia tipikal seseorang yang memiliki wawasan yang sangat luas gitu. Bahkan beberapa di antara mereka ya, saking mereka ini pinternya, saking memiliki pengalaman yang sangat luas gitu ya, beberapa di antara mereka ini termasuk seseorang yang sangat sukses dalam segi karirnya. Dan itu semua dia dapatkan hasil dari kerja keras dan kemampuan dia selama ini kayak gitu.
Kita cek lagi, bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Seseorang yang merahasiakan sesuatu dari kamu. Oke, saya melihat dia orangnya hampir sama kayak kamu ya. Dia ini tipikal seseorang yang tidak tegaan, terutama ketika melihat orang lain gitu. Jadi kayak prinsip dia dalam menjalin kehidupan tuh kayak, ya biarkan aku nggak makan dulu, yang penting orang lain makan dulu gitu. Kayak lebih suka memikirkan kondisi orang lain dulu ketimbang kondisi dia. Bahkan terkadang tuh mungkin ya beberapa di antara kamu tuh sempat pernah mikir gitu ya, kamu tuh ya ngebantu orang nggak apa-apa, ngebantu orang tuh baik, tapi kamu juga harus lihat kondisi kamu sendiri gitu ya. Apakah kamu tuh dalam kondisi yang siap, yang mampu, yang sudah memiliki kelimpahan gitu ya. Karena kayak saking baiknya nih orang tuh sampai-sampai terkadang dia rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan orang lain tanpa melihat kondisi dia sendiri. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang merahasiakan sesuatu di belakang kamu? Wow, saya melihat ya, Five of Wands. Saya merasa ya, beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang sepertinya ini ya, humble ya. Dia orangnya kayak memiliki relasi pertemanan yang sangat luas jika dibandingkan dengan kamu. Terus beberapa di antara mereka ini juga tipikal seseorang yang menurut aku tuh mudah jadi bahan pembicaraan ya, karena kelebihannya, karena mungkin kecakapannya, kecantikannya, atau ketampanannya, sehingga kayak banyak sekali orang-orang itu yang merasa membicarakan gitu, kayak jadi pusat perhatian ya. Kita lihat lagi bagaimana ciri-cirinya dia, seseorang yang merahasiakan sesuatu dari kamu. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki mental yang sangat kuat ya, dan orang ini tuh terkadang orang yang sangat berpegang teguh tinggi dalam pendirian gitu ya. Jadi orang yang pendiriannya itu tidak mudah tergoyahkan, dan orang-orang seperti memiliki komitmen yang sangat kuat ya dalam menjalani kehidupan percintaan. Saya akan coba cek ya di sini. Kita akan coba lihat apa yang dia rahasiakan dari kamu saat ini. Kita akan lihat dulu apa yang dia rahasiakan dari kamu saat ini. Apa yang dia rahasiakan dari kamu saat ini? Apakah yang sedang dia rahasiakan dari kamu saat ini? Kita cek dulu apa yang sedang dia rahasiakan dari kamu saat ini. Kita cek. Ada kartu The Magician. Ada sesuatu hal yang dia tutupi ya, karena saat ini di antara mereka sepertinya tidak ingin kesedihan dia tercium kamu, kesedihan dia terlihat oleh kamu. Dia tidak ingin masalah dia kamu ketahui, karena bagaimanapun juga dia tidak ingin seseorang yang dia sayangi begitu menderita. Makanya orang ini tuh berusaha menyimpan rapat rahasia ini agar tidak diketahui kamu gitu, karena dia tahu banget bagaimana karakter kamu. Mungkin kamu tuh orangnya pemikir ya, mungkin kamu tuh orangnya gampang depresian. Makanya orang itu pikir-pikir gitu ya, dia tahu ya bagaimana karaktermu, makanya dia tidak mau terbuka sama kamu karena dia sedang menghadapi suatu tekanan atau masalah besar. Kita lihat lagi. Apa yang dia rahasiakan dari kamu? Apa yang dia rahasiakan dari kamu? Wow, ada yang menyembunyikan pernikahan ya. Mungkin ada ya di antara kamu tuh yang saat ini merasa curiga terhadap seseorang yang kamu tuh mengira bahwa kayak kamu tuh ngerasa bahwa orang ini tuh dia sudah memiliki keluarga, dia sudah menikah, tapi bilangnya ke kamu dia masih single, atau bilangnya ke kamu dia tidak memiliki ikatan apapun. Tapi namanya batin kamu, intuisi kamu, kata hati kamu ini seolah-olah tidak bisa dibohongi ya, meskipun dia memodifikasi ya perkataannya sedemikian rupa, tapi kamu sadar gitu bahwa mungkin saat ini orang ini tuh dia sedang menyembunyikan bahwa dia ada hubungan bersama orang lain, tapi dia tidak cerita ke kamu gitu. Dan itu yang membuat diri kamu tuh saat ini benar-benar merasa kayak was-was gitu, karena makin kesini tuh makin banyak alasan yang dia buat. Kayak misalkan kamu tuh nggak boleh telepon dia di jam-jam tertentu, kamu nggak boleh chat dia sembarangan, harus tunggu konfirmasi dari dia. Itu semakin memicu rasa kecurigaan kamu gitu. Kita cek lagi di sini ya, bagaimanakah yang dia rahasiakan dari kamu? Apa yang dia rahasiakan dari kamu? Apa yang dia rahasiakan dari kamu?
Oke, saya melihat ya, beberapa di antara mereka ini sebenarnya tahu segalanya apa yang telah kamu lakukan di belakang dia. Tapi dia berusaha pura-pura nggak tahu gitu. Mungkin entah kamu sadar atau tidak, ya mungkin beberapa di antara kamu tuh saat ini ada yang sedang ya dekat dengan beberapa orang selain dia. Ya meskipun kamu tidak cerita ke dia, tapi dia tahu karena mungkin beberapa di antara mereka ini mereka sadap ya. Mereka sadap WA kamu, mereka sadap sosial media kamu ya. Mereka sedang menyadap percakapan kamu. Jadi dia tahu apa yang kamu lakukan di belakang dia, tetapi karena orang ini masih mempertimbangkan kamu ya sebagai calon masa depan hidupnya dia tidak mau membongkar. Baru kalau misalkan mungkin tindakan kamu itu sudah membuat dia merasa keterlaluan, ya orang ini akan mengungkapkan. Kita lihat lagi ya, bagaimana ciri-ciri ya, apa yang dia rahasiakan dari kamu? Apa yang dia rahasiakan dari kamu? Apakah yang dia rahasiakan dari kamu? Ada kartu The Emperor ya. Wow, kebijaksanaan ya. Karena mungkin ada ya di antara kalian tuh yang selama kamu mengenal sama dia, kamu mengira bahwa orang ini orang yang biasa. Kamu mengira bahwa orang ini orang yang sederhana. Orang yang tidak memiliki keistimewaan apapun gitu ya. Karena dimana orang ini sengaja merahasiakan personality dirinya, dimana orang ini memang ingin mencari orang-orang yang benar-benar tulus mau menerima dia apa adanya tanpa melihat finansial, karir ataupun title-nya ataupun jabatannya gitu ya. Dan nantinya kamu akan merasa terkejut ya, kamu nanti akan merasa kaget setelah mengetahui siapa basically dia yang sebenarnya. Karena beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang terhormat, beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang terpandang, termasuk orang yang berpengaruh ya. Jadi kayak kamu nanti akan merasa kaget itu ya. Wah ternyata selama ini kamu tuh merahasiakan kelebihan kamu ya. Aku kira kamu orang biasa aja, tapi ternyata kamu sungguh luar biasa gitu ya, yang memiliki kelebihan di luar ekspektasiku kayak gitu. Kita cek lagi ya, apa yang dia rahasiakan di belakang kamu. Dia menyembunyikan kalau di masa lalu dia sepertinya pernah memiliki trauma ya. Dia punya trauma ketakutan tersendiri yang membuat dia merasa takut. Bukan karena dia nggak mau cerita ke kamu, karena dia tidak ingin ya mengungkit masalah yang membuat diri dia ini merasa sedih dan depresi gitu. Tapi lambat laun aku yakin bahwa dengan sendirinya kamu akan mengetahui. Karena orang ini akan cerita ya, dia ini tipikal orang yang nggak suka dipaksa untuk menceritakan sesuatu yang diri dia ini tidak ingin cerita gitu. Tapi orang ini akan ya berkata jujur dengan sendirinya ketika di momen-momen tertentu. Mungkin waktunya sudah pas, mungkin waktunya sudah tepat, atau mungkin dia sudah merasa cocok sama kamu. Kayak gitu guys. It's okay, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian. Dan bagi teman-teman yang ngerasa readingan ini cocok buat kalian, teman-teman bisa lanjutkan saja ya. Konsultasi berbayar, caranya klik saja link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini ya. Atau teman-teman juga bisa langsung saja catat ya. Jadi di chat aja, nggak usah ditelepon ya. Nomornya yang ada di pojok kiri atas. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.